sampai saya di Provinsi Riau selama 20 hari insyaallah ke depan, berakhir tanggal 30 Januari di Kota Dumai, dan tanggal 1 saya menuju Sumatera Barat sampai tanggal 7 insyaallah. Setelah itu baru balik ke Jakarta. Adik-adik saya Yayasan Kampung Zikir Madani, mudah-mudahan mereka istiqomah untuk berbagi Al-Quran di seluruh Nusantara Indonesia, dan mudah-mudahan pondok pesantren Kampung Zikir Madani cepat selesai apa adanya. Amin ya Rabbal. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak-anakku, bahagia rasanya malam ini saya tidak pernah menyangka akan sampai di tempat ini. Demi Allah, ini semuanya qadarullah. Dan saya bahagia juga malam ini berjumpa dengan ibu-ibu yang cantik-cantik berjilbab warna oranye. Alhamdulillah. Dan saya tak pernah menyangka, dan saya berharap nanti kita terakhir jangan pulang dulu, saya pengen foto, kita foto dengan gaya kita masing-masing. Setuju tidak? Nanti saya viralkan. Inilah jemaah saya di Masjid Baitur Rahman, Merpoyan, Kota Pekanbaru. Insya Allah. Kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa, tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bersaudara. Karena beliau kita saling bercinta, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan satu hari nanti kita akan di surga sama beliau. Amin ya rabbal. Tidak berpanjang kalam, waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 15 menit. Ini untung 2 sambutannya Pak. Biasanya sambutannya sampai 4. Saya ceramah itu jam 11. Saya belum makan ini masalahnya. Saya belum makan, jujur aja belum makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bangsa kita hari ini Indonesia namanya. Sebentar lagi ada ibu kota namanya Nusantara katanya. Hutang tak pernah lunas, bahkan bertambah. Suami bertingkah, istri berulah. Anak-anak narkoba, berzina, bahkan LGBT. Musibah, bencana silih berganti di Indonesia. Wabah virus corona tak kapan berhenti. Sudah berubah namanya Omikron. Mungkin tahun depan Omikron. Kenapa ini terjadi ayah bunda? Kenapa musibah ini tidak pernah berhenti? Rumah tangga kita hancur, babak belur, perceraian di mana-mana. Betul nggak? Anak-anak kita ini yang kita di zamannya nggak pernah memegang handphone, hari ini mereka TK, SD sudah pegang handphone, dan mereka main handphone sampai subuh. Orang azan berkumandang dia masih ngumpul, dan itu yang ditonton mungkin game online dan mungkin film porno. Dan ini luar biasa bangsa kita hari ini. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu Allah murka, Allah benci dengan kita. Cuma masalahnya saya ingin menyampaikan malam ini solusinya satu saja. Mudah-mudahan solusi ini sebagaimana permintaan Pak RT tadi kita bisa bawa pulang. Solusi bangsa ini Bapak Ibu yang sudah tidak benar lagi, tidak becus lagi untuk mengatur bangsa ini. Benar kata Rasulullah 14,5 abad yang lalu, idza usidal amru ila ghairi ahli fantajri sa'ah. Apabila suatu urusan diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggu kehancuran bangsa itu, negara itu. Dan saya ingin menyampaikan bangsa ini mulai hancur. Halo. Mudah-mudahan Provinsi Riau bertahan. Amin ya rabbal. Kalau ingin solusi bangsa ini selesai ayah bunda Bapak Ibu, satu saja saya bahas malam ini. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu,
Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki istrimu, Pak. Perbaiki sholatmu, Bu, Allah akan perbaiki suamimu. Perbaiki sholatmu, mak bapak, Allah akan perbaiki anak cucu keturunanmu. Perbaiki sholatmu, selamat hidupmu di dunia di akhirat, dan kematianmu insyaallah husnul khatimah. Apa maksudnya Ustadz Oren perbaiki sholat? Dahulukan Allah sebelum menatap dunia ini. Dahulukan Allah sebelum beraktivitas di pagi hari. Dahulukan Allah sebelum ke kebun, ke ladang, ke sawah, sawit, getah, limau, jeruk kita. Dahulukan Allah sebelum buka ruko di pinggir jalan itu, toko. Dahulukan Allah sebelum ke kantor, dosen, guru. Dahulukan Allah. Apa maksudnya? Bangun tidur, yang pertama yang kita lakukan ayah muda adalah melangkahlah ke masjid subuh berjamaah, baru selamat bangsa ini. Mohon maaf, ketika kemarin terjadi sesuatu hal menurut saya yang tidak masuk di akal. Masjid ditutup, Bapak Ibu. Pasar dibuka. Saya mau tanya, tempat yang paling bersih di dunia di mana? Masjid, Pak. Tempat yang paling kotor di dunia di mana? Yang semestinya ditutup yang mana? Jelas. Ini jelas, Bapak Ibu. Ya. Makanya benar kata Allah dalam Al-Quran, ya, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang mengamalkan masjid itu, Bapak Ibu, ciri yang pertama adalah orang beriman, Pak. Hanya orang beriman yang bertahan saat itu, ketika disuruh tutup dibuka sama dia. Dan saya lihat itu di Aceh, Pak. Masjid nggak ada pintunya. Halo, ada orang Aceh. Masjid nggak ada pintunya, Pak. Tiang-tiangannya banyak, Pak. Nah, Aceh. Artinya apa ayah bunda, Bapak Ibu? Kembalilah ke akidah yang benar, ke Islam yang kafah, kalau ingin selamat bangsa ini. Yang akan menyelamatkan bangsa ini ayah bunda adalah orang-orang yang beriman. Dan saya ingin menyampaikan malam ini, Bapak Ibu, siapakah yang menghancurkan bangsa kita hari ini? Saya tidak mengatakan orang kafir. Tahukah Bapak Ibu siapa yang menghancurkan bangsa kita hari ini? Kita sendiri orang Islam yang bergelar siapa? Munafik. Yang menghancurkan bangsa kita hari ini, Bapak Ibu, orang-orang Islam yang munafik, ulama-ulama yang munafik, pejabat-pejabat yang munafik, RT RW yang munafik. Maaf ya. Yang menghancurkan bangsa kita yang ini adalah dosen-dosen yang munafik. Saya juga dosen. Makanya ayah bunda, Bapak Ibu, kalau ingin selamat bangsa ini, saya ingin sampaikan, dan gampang melihatnya di Indonesia, Bapak Ibu. Orang beriman, orang munafik itu gampang. Munafik itu apa sih? Munafik itu apa? Munafik itu apa? Kalau bahasa preman merkoyan, munafik itu adalah penjilat, pengkhianat bermuka dua. Apa yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sama. Beda dengan orang beriman. Orang beriman apa yang diucapkan dengan dilakukan sama, Pak. Sama. Beda. Ya. Saya pernah diundang ke Hong Kong, Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya rutin 3 kali setahun ke Hong Kong. Hong Kong, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia itu 5 kali setahun. Saya ceramah ke sana. Di Hong Kong itu negara kafir. Ada 2 masjid yang rutin saya isi. Masjid besar, 4 tingkat, pagi itu
subuh, nama masjidnya Masjid Wancai. Anak-anak dengarkan. Yang bisa jawab 50.000. Yang ribut nggak dapat. Dengarkan ceramah Ustaz. Nanti Ustaz nanya siapa yang bisa jawab, tunjuk tangan maju ke depan, bisa jawab 50.000. Putra putri. Yang ribut nggak dapat. Dengarkan. Ada masjid subuh itu saya ngisi Pak 4 tingkat, masjidnya penuh, masjidnya subuh itu Pak. Nama masjidnya Masjid Wancai, dekat KJRI Pak, nggak jauh. Habis zuhur saya ngisi lagi di tengah-tengah kota Hong Kong, itu ada masjid lebih besar lagi 5 tingkat, besar luas. Nama masjidnya Masjid Sim Sa Tsui. Singkat cerita, saya ceramah di Masjid Wancai habis subuh. Ya Allah, penuhnya luar biasa. Selesai saya ceramah, saya turun, saya berdiri. Ini mimbarnya besar, semua jamaah berdiri. Ada yang pengen salam dengan saya, tapi ada satu ustaz mu'alaf, dia matanya sipit mirip Ahok. Ya, dia peluk ke saya. Dia matanya sipit, tapi Islam, agamanya dia Muslim. Dia peluk saya, dicium saya. Apa katanya? Uhibbuka Ustaz Oren, I love you so much. Saya mencintai Ustaz karena Allah, katanya. You from Indonesia, antum min Indonesia. Dia pintar bahasa Arab, dia pintar bahasa Inggris Pak. Salut saya. Saya jawab, nah, ana min Indonesia. Saya bilang. Nama beliau Muhammad, nama Islamnya mu'alafnya Muhammad. Ustaz Oren, boleh nggak saya tanya dengan Ustaz? Silakan Tuhan, mau tanya apa? Jawab dengan jujur, saya akan jujur. Apa pertanyaannya Bapak-Bapak? Di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia katanya? Saya jawab dengan bangga, Bapak Ibu, negaraku Indonesia. Setuju nggak? Setuju nggak? Apa jawabannya? Good, right, sahih, betul, benar. Dan saya melihat waktu pertama saya jadi mu'alaf, negara yang saya kunjungi pertama adalah Indonesia, kata dia. Pertanyaan kedua, jujur jawabnya Ustaz Oren, siap. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya nggak jawab Pak. Saya nggak jawab. Kenapa saya nggak menjawab? Karena saya mencintai negara saya. Saya tidak ingin menghinakan, menjelekkan, memburukkan negara saya dan negara orang. Saya tundukkan wajah saya sambil bergumam dalam hati saya. Ini orang kurang ajar, dijebaknya saya. Kan dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Di mana orang munafik yang terbanyak di dunia? Di mana Bu? Ibu-ibu saya tanya. Bu, di mana orang munafik terbanyak di dunia? Ibu-ibu bingung karena mungkin belum paham. Bapak-bapak jawab Indonesia. Kapan melihatnya orang munafik itu Bapak Ibu? Besok subuh. Saya ulangi. Nah, ini inti ceramah saya. Ini inti ceramah saya. Kalau pengen melihat orang munafik yang terbanyak di dunia itu, betul kata dia. Orang Hong Kong ini, di mana? Indonesia. Kapan melihatnya Ustaz Oren? Besok subuh. Besok subuh. Apabila yang hadir malam ini di masjid Baitur Rahmah, yang hadir di laki-laki yang hadir ini, nggak ke masjid besok subuh, berarti murah. Sepakat nggak? Setuju nggak? Kenapa enggak? Enggak ada. Intinya musola masjid itu sama aja. Setuju. Ya. Intinya nggak sholat di rumah. Saya ulang. Kalau pengen melihat orang munafik yang paling gampang itu mudah di Indonesia melihatnya. Kapan melihatnya? Besok subuh. Besok subuh. Hancurnya bangsa ini Pak. Kalau pengen melihat orang beriman ibu-ibu, besok subuh. Kalau pengen melihat orang munafik, besok subuh. Gampang Indonesia ini. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad, bukan saya. Saya nyambung lidah beliau. Makanya ayah bunda Bapak Ibu,
Di surga. Oke, sepakat saya. Orang munafik di akhirat tempatnya di mana? Di mana? Bukan neraka. Keraknya di neraka. Al-Quran yang berbicara, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu Bapak Ibu tempatnya di keraknya api neraka. Lebih parah dari orang kafir. Ini mohon maaf, agak keras sedikit. Pengurus masjid, gaspol apa pul aja? Gas. Hah? Oke. Tahu kerak api, karak tahu? Karak tahu? Karak nasi tahu? Ikunya hitam. Kalau kerak nasi, walaupun jadi kerak, dia kalau campur dengan ketupat pitalah lama pasodnya. Betul nggak? Kalau dicampur dengan soto Medan, enak banget. Dicampur dengan sate ocu iman, loma bonok. Betul nggak? Saya diajak makan sate ocu iman di Danau Bingkuang, di Sungai Pinang. Wah. Artinya apa ya Bunda? Kalau kerak api neraka enak? Enak nggak? Nggak enak. Makanya ayah Bunda, hati-hati. Jangan mengaku Islam, KTP Islam, subuh nggak ke masjid, tempatnya bukan surga. Yang ngomong siapa? Kerak api neraka. Makanya ayah Bunda, Bapak Ibu, mohon maaf saya. Ini Rasulullah yang berbicara, bukan saya. Ketika Rasulullah mengatakan yang lebih lembut tadi, ciri orang munafik itu di mana? Gampang melihatnya kata beliau. Pertama apa? Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Saya mau tanya, Bapak Ibu, banyak enggak oknum pejabat pendusta di Indonesia? Banyak enggak oknum pejabat pembohong? Berarti munafik. Jelas. Saya mau tanya ibu-ibu, jujur Bu ya. Jujur ya. Banyak enggak pemimpin rumah tangga pembohong? Bu, ibu jawab, bukan kalian anak-anak. Jawab ibu-ibu. Banyak enggak pemimpin rumah tangga pendusta? Oh, Pak, dengar Pak. Di handphonenya ditulisnya namanya Roni, padahal ini. Iya, Bu. Saya nggak bercanda ini Pak. Di handphonenya kalian tulis Santos, padahal Santi. Mohon maaf ini. Ini adalah ciri munafik. Suami pembohong munafik ini neraka, tempatnya kerapi neraka. Yang kedua, munafik itu apa? Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Banyak dari Indonesia pejabat ingkar janji. Kemarin janji, sekarang janji juga. Janji kemarin belum selesai Pak, sekarang udah janji lagi deh. Kalau bahasa anak muda apa? Di pranknya tidak. Kalau bahasa selanjutnya apa? Dikicot taganya Pak. Halo. Munafik. Bunga dipilih juga. Yang ketiga, wa izatu minakhona, kalau diberi amanah jabatan pangkat kedudukan berkhianat. Berkhianat Pak. Ketika pilkada, pilkudis, pilkurat rajin ke Masjid Baitur Rahman. Masjidnya rajin ya. Betul nggak? Semua calon datang dulu di sini. Ngomong deh, caleg pun datang. Bapak Ibu, saya kenakan dia pula yang ceramah. Sisa saya mau ceramah tinggal 5 menit gara-gara ini. Sambutan. Halo. Makanya ayah Bunda Bapak Ibu, orang munafik itu sudah nggak bisa kita hitung di Indonesia ini Bapak Ibu. Makanya Rasulullah mengatakan yang lebih hebat itu gampang melihatnya. Apa kata Rasulullah? Inna asqalas sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr. Simak dengan iman Pak. Bu, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu fadilah keutamaan dua sholat ini, isya dan subuh, ke masjid, ke musola, la atau huma wal hatwan, mereka akan datang ke masjid, ke musola di subuh hari, di malam hari dalam keadaan merangkak. Kalau mereka tahu Pak. Makanya benar kata Allah melalui Rasulullah,
Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat sendirian itu lebih baik daripada salat berjamaah 27 kali derajat. Seandainya 27 ini diganti oleh Allah menjadi 27 kijang inopa, orang sholat sendirian dapat 1 kijang inopa, orang sholat berjamaah dapat 27 kijang inopa. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Tapi cara Allah nggak begitu. Cara Allah nggak begitu. Ya, hanya orang beriman yang mati ini. Makanya ayah muda Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kalau ingin selamat bangsa ini, jadikan suamimu orang beriman, jadikan pejabat pemimpinmu orang beriman, jadikan ulama-ulamamu yang ada sekitar ini orang beriman. Bu, pengen lihat suami munafik nggak? Bu, pengen lihat laki munafik nggak? Pengen lihat nggak? Cirinya pengen lihat nggak? Besok subuh ke masjid tak laki kalian, kalau nggak ke masjid dia munafik itu. Bukan saya ngomong, siapa yang ngomong? Rasulullah, Allah. Mohon maaf, saya tidak ingin terjadi bencana di sini. Ya, apalagi dengan bandara ini, nyangkut aja pesawat satu hancur semua nih. Halo, halo. Saya turun dari sini berarti. Betul? Bu, kalau pengen lihat suami munafik, laki munafik besok subuh, suami yang nggak ke masjid, ke musola subuhnya, saya yakin di handphonenya banyak nomor janda. Yakin? Nggak percaya? Kita buktikan. Oh, suami saya pendiam Ustaz. Kenapa? Ya pendiam juga bahaya. Jangan iya. Halo, halo. Hati-hati. Yang pendiam itu bahaya. Oknum Ustaz dengan oknum pejabat beda tipis masalah perempuan. Sama aja ya. Ustaz pun banyak itu karapai, banyak itu karapai. Halo. Itu bahasa Spanyol loh, bahasa Tanabang loh. Mohon maaf Pak RT, RW. Saya juga RW. Di komplek mewah, uang haram banyak sekarang Pak RT. Hati-hati. Jakarta itu RW itu minimal mobilnya kijang ribuan. Minimal. Semalam saya ngisi pengajian di sini, ternyata RW mobilnya Pajero. Lebih canggih lagi. Halo, ya mungkin dia punya sawit banyak. Kan di Pekanbaru sawit banyak. Tidak boleh suku-suku sore. Ya oke. Halo, halo. Saya hanya mengingatkan. Saya juga di dalamnya Pak. Uang haram banyak. Hati-hati kalian. Alah. Mohon maaf, pengen lihat pejabat pemimpin munafik nggak? Pengen lihat nggak? Besok subuh ke masjid kan dia? Kamu sholat kan dia? Kalau kamu sholat ke masjid, udah pasti banyak ngomong haram itu. Yang ngomong siapa? Rasulullah, bukan saya. Mohon maaf guru-guru saya di ulama, imam masjid. Mohon maaf saya, Ustaz, Buya, saya minta maaf. Buya, minta maaf saya. Pengen lihat Ustaz munafik kan? Oi, pengen lihat Buya munafik gak? Kok pengen laki gak pengen tadi? Iya. Kalau Ustaz pengen, Buya pengen. Pengen lihat ulama munafik gak? Pengen lihat Habib munafik gak? Besok subuh. Jangan ngaku Ustaz, ulama, kiai, Buya. Kalau subuhnya gak ke masjid, omong kosong kalian, jenggot dipanjangin. Boleh silakan, tidak apa-apa. Jenggot itu sunnah Nabi, saya juga berjenggot. Cuma 10 helai yang kelihatan. Saya juga berjenggot Pak. Hati-hati kalian. Jangan bilang pula bid'ah, saya Ustaz bid'ah gak ada jenggot. Percaya bid'ah. Memang selalu bola kapling sudah. Lama dia, ada lama diurang.
Dikit-dikit bid'ah. Makanlah bid'ah itu. Mau bid'ah, mau enggak terserah lah. Yang penting lain ceramah kali. Kuliah Indonesia. Alhamdulillah. Berputar di bid'ah juga lagi. Enggak akan selesai gitu. Halo. Mohon maaf saya Ustaz. Mohon maaf saya menghilangkan kantuk dan lapar sebenarnya. Ya. Mohon maaf ayah bunda bapak ibu, kalau ingin bangsa ini selamat, rumah tangga kita selamat, gampang caranya. Saya menasihati diri saya, ya, mulailah besok pagi bapak ibu, besok pagi tuan-tuan, bujang laku, ya, adik saya bujang laku. Kalau ingin selamat hidup kalian, kalau ingin lunas hutang kalian, keluarga kalian bahagia, ke masjid subuhnya. Kecuali musafir ya, kayak saya musafir atau menahun, sakit menahun, itu lain cerita. Jadi ayah bunda bapak ibu, yang menyelamatkan kita di akhirat nanti adalah al-farqu bainal kafir wal muslim as-shalah. Perbedaan orang kafir dengan orang Islam, salat. Tapi perbedaan orang munafik dengan orang beriman, ke masjidnya. Ya, perbedaan orang kafir dengan orang Islam salat. Tapi perbedaan orang beriman dengan munafik berjamaah. Beda ya. Makanya nanti di akhirat ayah bunda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama ditanya, dihisab di akhirat, bukan di kuburan ya. Itu salat kita. Iza saluhat saluha sa'ir amali. Kalau benar salat kita, betul salat kita, betul semua amal perbuatan kita. Wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Apabila sholat kita sudah rusak, terlambat, tak berjamaah, itu biasanya rusak tingkah laku kita. Makanya ayat bunda, orang yang suka menunda-nunda sholatnya, Allah akan tunda rezekinya. Tulis di Facebook. Halo. Orang kalau sudah menunda-nunda sholatnya, maka Allah akan tunda rezekinya. Ada ungkapan bijak satu lagi, silakan tulis di Facebook. Jangan pernah bertanya bapak ibu, betapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu. Tapi tanyalah, berapa sering engkau mengecewakan Allah dan Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betapa sering engkau menipu Allah, membohongi Allah, mengaku beriman kepadanya. Sungguh kalian mana? Tapi Allah tetap mengampuni dosa kita. Betul? Allah masih panjangkan umur kita. Makanya saya ingin, bagaimanapun ini udah di penghujung dunia ini, akhir zaman bapak ibu. Halo? Satu persatu kawan kita mati, Pak. Matinya tak wajar, mendadak semuanya. Ada yang habis vaksin mati, juga. Halo? Ada yang kami di Jakarta tuh Pak, kawan-kawan saya di Jakarta tuh matinya bukan karena corona, Pak. Matinya kenapa? Ketakutan. Takut masalah orang. Takut masalah orang. Halo? Takut amati pada. Serius, saya nggak bercanda. Psikis mental kita kenapa? Ya, makanya saya dalam 3-4 tahun ini jarang nonton TV, Pak, kecuali lewat. Kecuali saya lagi makan di warung kopi. Nampak TV. Nggak ada saya TV, Pak. Cerita ada, yang benar itu cerita cuma satu. Apa? Ku menangis itu siang. Halo? Halo? Itu kisah nyata. Yang lain itu, ada lagi yang lain. Islam itu indah, Mama Dede. Nah, itu masih ada Mama Dede itu. Islam itu indah masih ada. Saya tidak pernah nonton lagi. Ya, halo? Matikan TV, matikan. Curkan TV bakar. Rusak otak kalian. Halo? Serius? Ya. Artinya ayah bunda bapak ibu, kalau ingin selamat kalian kita semua, mari kita dahulukan Allah. Kita dahulukan Allah. Ada kisah riwayatnya sahih, sahabat Nabi, nggak terkenal beliau, namanya Sauban. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar kisah Sauban?
Sauban. Nah, dengar Bapak Ibu. Anak-anakku. Yuk. Cok. Ini kisah buat kalian. Nanti yang bisa jawab 50.000. Nah, dites dulu lah, dites. Tadi Ustaz bilang ada 2 mesin di Hong Kong. Apa namanya? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, jangan ngomong. Tunjuk tangan. 50.000. Diam dulu. Nanti itu. Tunjuk tangan. Nah, kok dia mau tahu? Dengarkan, hilang dari 50.000. Nah, ini ada di sini ada pertanyaan lagi. Dengarkan, kita hitung 1, 2, 3. Dulu di zaman Nabi Muhammad ada sahabat namanya Sauban. Sauban ini ibu-ibu nggak pernah absen datang ke masjid subuh. Ada bunyi loh, piring. Apa loh? Tidak lama cerita ni. Tunggu tak yo. Tunggu tak lu. Apa cerita tu? Ya. Serius Pak, lu makan mana? Dulu ada sahabat Nabi namanya Sauban Bapak Ibu, nggak pernah absen ke masjid. Subuhnya pasti di masjid. Lucunya Sauban ini bapak-bapak nggak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad di sini. Kayak saya tadi, nggak pernah di belakang Nabi Muhammad. Di mana dia sholat? Di pojok sebelah kanan di situ. Jadi Sauban itu bapak-bapak, ibu-ibu sholatnya di pojok sebelah kanan di situ. Dan tak pernah Rasulullah pasti tahu Sauban di situ. Singkat cerita pagi itu Sauban nggak ke masjid. Sauban nggak datang ke masjid. Sebelum takbir Rasulullah pasti menoleh di belakang. Istau, luruskan dapatkan sawu sufufakum. Baina taswiyata sufuf minta maaf. Aina Sauban? Beliau nggak melihat Sauban, karena beliau tahu di situ Sauban. Mana Sauban? Apa jawaban sahabat Bapak Ibu? Ma'arufna ya Rasulullah. Kami nggak tahu. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid. Dia orang beriman bukan munafik. Dia tahu negeri akhirat panjang, dunia sementara. Kita tunggu Sauban. Tahukah Bapak Ibu? Waktu subuh singkat, Sauban belum datang. Akhirnya Rasulullah sholat. Setelah sholat zikir, doa, tazkirah, ceramah. Pagi itu sampai menjelang Isra Syuruk jam 6 pagi. Setelah Isra Syuruk, beliau tanya lagi dengan sahabat bapak, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Nah, perhatikan, ini inti materi ceramah saya. Siapa yang tahu di antara kalian rumah Sauban? Nunjuk sahabat di pojok. Arabku ya Rasulullah, baik tahu manzilah. Aku tahu rumah Sauban ya Rasulullah. Antarkan aku ke rumah Sauban. Perhatikan kan? Jam 6 pagi berangkat dari Masjid Baitur Rahman jam 6 pagi. Jalan kaki sampai di rumah Sauban jam 9. Berarti jarak Masjid Baitur Rahman dengan rumah Sauban berapa jam? 3 jam. Ini kisah nyata, Bu. Ini bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bakyul. Ini kisah nyata, dengarkan. Hei, kalian dengarkan anak-anak, ada pertanyaan 50.000-nya. Banyak wilayah di sini. Dia mau tahu. 3 jam Pak. Rasulullah berangkat ke rumah Sauban dari Masjid Baitur Rahman 3 jam perjalanan. Jam 6 pagi berangkat sampai di rumah Sauban jam 9. Bayangkan. Seandainya di Masjid Baitur Rahman ini subuh jam 5, yang mudah menghitungnya. Ini contoh. Jam 5 subuh di sini berarti Sauban berangkat di rumah jam 2 Pak. Gelap. Lampu nggak ada di zaman Nabi. Gelap, gurun pasir dingin, menusuk dalam sumsum, lubang-lubang di jalan, binatang buas menerkam serigala. Tapi Sauban lebih takut kepada Allah dan Rasulnya, bukan takut kepada makhluk yang namanya binatang atau manusia. Dia tetap berjalan 3 jam. Jam 2 berangkat dari rumahnya sampai di Masjid Baitur Rahman jam 5. Bayangkan Bapak Ibu, ini kisah nyata riwayatnya sahih. Saya mau tanya tuan-tuan bapak-bapak,
Kita dari rumah kita ke Masjid Baitur Rahman berapa jam? 5 menit. Itu pun pakai motor enteng. Betul nggak? Pakai motor Beat. Ada yang bawa mobil. Saya dari Ayola bawa mobil. Sauban 3 jam jalan kaki, bayangkan. Ini orang yang paham negeri akhirat. Dunia nggak ada apa-apanya. Dia ngerti dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Tulis di Facebook. Saya ulangi, dunia ini, merkoyan ini bukan tempat tinggal, Bu, tapi tempat kita meninggal. Di mana kita tinggal, Ustaz Oren? Insya Allah yang hadir di masjid ini di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal. Oh. 3 jam beliau berjalan. Bayangkan, sampai Rasulullah di rumah Sauban diketok pintu. Assalamualaikum. Yang jawab perempuan, Bu. Waalaikumsalam. Perempuan yang jawab. Aina Sauban. Mana suamimu Sauban, kata Rasulullah. Apa jawab perempuan ini dengan air mata? Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Suamiku Sauban, Allah mencintainya. Allah rindu kepadanya. Allah sayang kepada suamiku. Suamiku Sauban qad tuwfiya. Suamiku Sauban telah wafat, meninggal dunia ya Rasulullah. Dia pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan aku, istri dan anak-anaknya. Tahukah yang muda Bapak Ibu, yang memisahkan Sauban dengan Masjid Baitur Rahman? Kematian. Yang memisahkan Sauban dengan Masjid Baitur Rahman? Kematian, Pak. Seandainya beliau Sauban tidak mati meninggal dunia, maka tidak akan pernah berhenti datang ke Masjid Baitur Rahman. Seandainya Sauban ruh dan jasadnya tidak berpisah, maka dia akan tetap melangkah ke masjid. Makanya benar kata orang bijak, orang beriman itu ibaratkan ikan dalam air. Itulah orang beriman dengan masjid. Apabila jauh dari masjid, dia akan mati. Seperti ikan jauh dari air, dia akan mati. Tapi hari itu Sauban meninggal dunia, terputus datang ke masjid karena kematian. Hanya mati yang memisahkan Sauban dengan masjid. Yang bikin sedih lagi ayah bunda Bapak Ibu, istri Sauban berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, suamiku sebelum meninggal mengucapkan 3 kalimat diulang-ulang oleh suamiku. Simak anak-anakku, ini pertanyaan di sini. Suamiku sebelum kematiannya dia mengucapkan kalimat, ada 3 kalimat diulang-ulang sambil melihat ke atas, menangis dia. Dan aku tidak tahu maksudnya ya Rasulullah. Tahukah Bapak Ibu apa kata Rasulullah? Apa yang diucapkan suamimu? Yang pertama ya Rasulullah, suamiku mengatakan sambil menangis, ya Rabb, ya Allah, kenapa gak jauh lagi ya Allah? Alangkah lebih baik jauh lagi ya Rabb, ya Rabb, kenapa gak jauh lagi ya Allah? Suamiku mengulang kalimat itu ya Rasulullah, aku gak ngerti apa maksudnya. Rasul terdiam, dibisikkan oleh Jibril maksudnya. Baru mengetahui diberi kabar kepada istrinya, wahai istri Sauban, beruntung kau punya suami. Ternyata suamimu sebelum meninggal melihat tempatnya di surga. Kenapa dia mengucapkan kalimat berulang-ulang? Kenapa gak jauh lagi Allah? Ternyata Sauban melihat rumahnya di surga 3 jam kecil, Pak. Kenapa gak jauh lagi Allah? Kenapa gak 5 jam, 7 jam ya Allah? Aku ingin rumahku besar di surga ya Allah. Itu yang diucapkan Sauban. Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal. Kita yang belum tentu masuk surga tidak ada penyesalan sama sekali. Makanya benar kata anak muda mengatakan, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Betul? Benar kan? Dan ternyata bapak-bapak, jarak tidak menentukan orang bisa mudah datang ke Masjid Baitur Rahman. Yang menentukan apa? Iman. Jarak tidak menentukan. Walaupun rumahnya di samping masjid, tetangga masjid, dempet dengan masjid, kalau munafik nggak akan berangkat datang ke masjid subuh. Hanya orang beriman yang
ringan langkah kakinya ke masjid semua. Sauban Pak, ini kisah nyata. Dia menyesal Pak. 3 jam datang ke masjid, rumahnya kecil di surga. Dia pengen 5 jam, 7 jam. 3 jam, bukan 5 menit tadi. Yang kedua, ya Rasulullah, suamiku meracau, mengingkau, mengulangi kalimat yang kedua. Apa kata suamimu? Ya Rabb, ya Allah, kenapa gak yang baru ya Allah? Kenapa gak yang baru ya Allah? Ya Rabb, kenapa gak yang baru ya Allah? Suamiku menangis ya Rasulullah. Rasulullah terdiam Bapak, dibisikkan Jibril. Tahukah Bapak Ibu maksudnya? Setiap sauban datang ke masjid Baitur Rahman Pak, dia pasti memakai baju 2 lapis Pak. Yang di dalam yang bersih, yang di luar cuma pusat-pusat kumuh. Untuk apa? Menghindari angin pasir, angin badai. Sampai di teras masjid dia buka yang kumal kusam kusuk kumuh ini, baru dia masuk masjid sholat. Tapi pagi itu dia berjumpa dengan kakek bapak tua di gurun pasir kedinginan. Dibuka pakaian yang kumuh usang ini, diselimuti bapak tua itu. Dia menyesal. Kenapa kayak baru yang kuberikan ya Allah? Kenapa kayak baru yang kuberikan ya Allah? Dia menangis. Suamiku menangis ya Rasulullah. Ternyata sauban bapak ibu melihat pakaiannya dalam surga. Dia melihat pakaiannya dalam surga. Yang terakhir ya Rasulullah ketiga, sebelum kematian menjemputnya. Ya Rabb, ya Allah, kenapa gak semuanya ya Allah? 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 Baru setelah itu dia ucapkan kalimat La ilaha illallah. Terdiam. Sampai hari ini tidak berbicara ya. Beliau meninggal. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu maksudnya terakhir kenapa gak semuanya? Ternyata sauban berjumpa anak kecil fakir miskin kelaparan. Dia bawa lukmah, sepotong daging, kalau bahasa kita di Bangkoyan, khubus roti, Pak. Dipotong 2 roti itu, setengah diberikan fakir miskin kelaparan, setengah dia makan, dia masih kenyang. Dia menyesal Pak, kenapa gak semuanya aku berikan ya Allah? Kenapa gak semuanya aku berikan ya Allah? Kenapa ya Allah? Dia menyesal karena dia melihat makanannya dalam surga Pak. Benar kata pepatah orang kita Pak, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul Pak? Benar kan? Kenapa saya cerita ini malam ini ayah bunda bapak ibu? Agar kita yang hadir di Masjid Baitur Rahman ini tidak menyesal seperti sauban yang sudah pasti masuk surga. Saya mau tanya tuan-tuan bapak-bapak, sudah ada tiket ke surga belum? Sudah pasti ke surga belum? Saya yang ceramah ini Pak, keliling Indonesia setiap hari Pak, belum tentu masuk surga. Apabila saya ceramah hanya mencari materi uang saja Pak, tempat saya neraka Pak. Berat Pak jadi ulama dai Pak. Kalau tujuan niat saya berdakwah keliling Indonesia, mencari materi kekayaan uang Pak, neraka tempat saya. Sauban yang sudah pasti masuk surga, dia menyesal. Kita yang belum pasti masuk surga, tidak ada penyesalan sedikit pun. Dia menyesal kenapa nggak memberikan yang terbaik untuk Allah. Dia menyesal. Allahu Akbar, benar kata Allah dalam firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia ini, keberkahan, kesuksesan, kesehatan sebelum kalian menginfakkan apa yang kau cintai di jalan Allah. Itulah sauban. Pertama, sungguhnya nggak pernah berhenti ke masjid. Yang kedua, dia menyesal Pak, kenapa nggak memberikan yang terbaik untuk Allah di jalan Allah. Ini inti ceramah saya malam ini. Saya mau tanya ibu, contoh. Saya mau tanya, ini contohnya. Malam ini ibu bawa uang 120.000, contoh 100 dan 20.000. Mana yang diinfakkan ke Masjid Baitur Rahman? Jujur, 20.000. Oke, jelas, selesai. Bapak-bapak boleh tanya Pak? Boleh tanya Pak? Boleh saya tanya? Bapak malam ini bawa uang 125.000. 120 dan 5.000, mana diinfakkan ke Masjid Baitur Rahman? Jujur aja lah, 5.000. Pengen masuk surga seperti sauban? Pengen masuk surga? Pengen masuk surga nak? 5.000. Mimpi 5.000 masuk surga. Sampai dikariak. Halo? Halo? 5.000 pengen masuk surga. Bu, boleh saya tanya terakhir? Marah ibu dengan saya? Marah ibu? Saya tanya terakhir. Ibu bawa uang 127.000, 125.000, 2.000.
Mana yang diinfakkan? Jujur. 2.000. Betul nggak? 2.000. Oh, pengen bertetangga dengan Nabi Muhammad di surga dah. Pengen 2.000. Omong kosong 2.000 masuk surga. 2.000. Ya. 2.000 masuk toilet SPBU. 2.000 kajapan. Kajapan. 2.000. Pak. Terakhir Pak. Adik gua nak bertanya dulu Pak. Halo. Boleh terakhir bertanya. Bapak bawa uang 128.000. 125.000, 2.000, 1.000. Hari Jumat mana nimpakan? Jujur. 1.000. Pengen masuk surga 1.000. Itu kencing ke toilet SPBU. Tidak boleh semua keluar setengah. Haram hukumnya semua loh. Orang 2.000 ya. Halo. Begitulah umat Islam Indonesia. Dengan Allah hitung-hitungan. Ke pasar Pak jor-joran. Entah apa yang dibanding dia tahu lah skincare. Badak kira hitam wajah. Lah rusak wajah lah kuni labi. Mati juga kira. Halo. Glowing TikTok, makanlah TikTok tu. Orang nyuruh banyak uduk, kentut uduk. Ikutlah badak entah apa-apa dah. Halo. Boleh pakai bedak itu, silakan tak apa-apa. Silakan. Tapi jangan cocok dah. Rusak aja tu. Ya, di rumah tak pakai badak. Laki pengen menjadi badak tu. Dan pakai badak tu. Ajarlah di kantor ini lagi. Halo. Ayah bunda bapak ibu. Begitulah umat Islam. 1 juta kita bawa ke pasar Pak, sedikit. 100.000 kita bawa ke masjid Baitur Rahman, besar. Begitulah cara setan menggoda kita agar berteman dengan dia dalam neraka. Makanya ya bunda, bawa kisah Sauban ini pulang. Malu Pak dengan Sauban. 3 jam ke masjid, satu lagi dia menyesal. Kenapa tidak memberikan yang terbaik untuk orang lain di masa hidup? Pak, Bu. Teruslah. Perbaiki diri kita. 2 saja. Suami ibu besok pagi bangunkan. Yang jarang ke masjid, jarang ke musola, bangunkan. Menangis di hadapannya, kalau perlu ambil kayu warna oranye. Siram kakinya, jangan wajahnya, kakinya aja. Bang, ajo, ocu, cok, terserahlah, mas. Bangunkan baik-baik. Ajak kami ke surga, jadi orang beriman bang. Tolong bang, jangan jadi orang munafik. Kami akan dicampakkan ke kerah api neraka dengan anak-anakmu nanti. Tolong ke masjid. Apa-apaan ini? Ustaz Oren ngamuk semalam. Ternyata orang beriman itu di masjid, sungguhnya di musola. Sama aja. Ceramah apa orang tuh? Jenggot ada pula Ustaz Tuna. Ada pula Ustaz Oren mana ada di surga Oren. Kalau begitu kata suami kita, sepakat kita besok pagi panggil suami kita lelaki solehah. Setuju tak? Setuju tak? Ibu setuju tak? Kalau tidak ingin dipanggil lelaki solehah, kemas, kemusol, surat. Mohon maaf. Ini kita udah akhir zaman nih Pak. Kita nggak tahu Pak. Ini wajah-wajah sebentar lagi nampak misalnya. Tidak lama lagi nih. Ya kematian itu tiba-tiba Pak. Sekarang Omikron Pak. Kita ketakbiran aja Omikron gitu Pak. Hei, Omikron ya Allah. Kamu tahu corona itu dari ketek. Untuk mau pilih corona DX dan corona. Ya, Allah Akbar. Ayah bunda bapak ibu, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT. Amin. Kalau ingin selamat, kalau ingin lunas hutang, bahagia keluarga kita, perbaiki sholatmu dan berikan yang terbaik untuk Allah. Ayah bunda, saya pengen lama-lama ceramah, pas 1 jam kurang lebih. Pengen lama, Pak. Cuma karena waktu juga. Yang pengen masih mendengarkan ceramah saya, bapak ibu, buka YouTube aja. Buka YouTube ya. Tulis UST Orangi. Ya.
Saya, mohon maaf Ustaz, saya nggak ada LC nggak ada. Ya nanti marah kalau puas soal musoman nanti grup-grup LC. Saya LC bisa juga, Labai Caniago bisa LC. Cuman nggak asli di situ loh. Asli dari Piaman, Labai Caniago. LC dulu kan, iya kan? Nah, LC itu macam-macam, ya. Ya, saya kaget tadi panggil LC saya. Saya alumni Malaysia, bukan alumni Timur Tengah. Saya di Malaysia, bukan Timur Tengah. Saya dengan Mas Suri, Mustafa Umar, Nur Amin, Ketua KPU Riau, dulu ya. Siapa lagi ya yang dari sini? Dosen UIR itu Dr. Hamzah, Ali Nur Almarhum, siapa lagi ya? Pak Yusuf, Zulkifli Rusdi, sekarang dekan kalau nggak salah. Itu di Malaysia sih, sama dengan saya. Ayo kita Bapak Ibu tulis UST orangi, bukan orangi. Nah, nanti tengok video ceramah saya. Setelah nonton video ceramah saya jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, bantu. Mudah-mudahan dapat pahala jariah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dapat pahala itu. Yang bikin jamaah bukan saya bikin. Jamaah saya di masjid biasanya ada di sini kamera. Nah, di video masuk terserah lah. Warna buat kalian ambil lah. Yang penting saya sudah dagang di Tanah Abang. Sudah. Alhamdulillah. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, yang kedua, saya buka konsultan rumah tangga perceraian biro jodoh. Ya, sudah hampir 4 tahun kurang lebih. Alhamdulillah jemaah saya di Hong Kong, di Korea mau cerai rujuk lagi. Gara-gara konsultasi rumah tangga saya. Ya, saya tidak ingin ada perceraian, Pak. Perceraian banyak sekarang. Apalagi di Pekanbaru ini, Allah. Perceraian luar biasa di pengadilan agama. Di sini dulu ya Arifin Ahmad. Kalau sekarang udah pindah katanya ke Pahit Indah. Banyak banget setiap hari ratusan orang mau cerai. Ada yang anak gadis lagi ya. Umur 20 tahun pakai kayak kayu ting-ting, pakai sepatu tinggi, kacamata hitam, gaya dia. Mau ngapain di sini? Buka kacamatanya bengkak sebelah. Mau cerai Ustaz. Laki saya smackdown semalam. Serius Pak. Jamaah saya di Papua, di Pak smackdown sama lakinya dia malam akur lagi. Konsultasi agama. Silakan ibu-ibu yang mau tanya rumah tangga saya silakan. WA saja, gratis, free nggak usah bayar. Bapak-bapak, ayo punya laptop. Yang belum berjodoh, saya ada stok sekarang 1 janda 1 gadis. Tinggal, silakan. Siapa tahu jodoh kalian. Sudah banyak yang saya nikahkan. Penyanyi dangdut, ya. Pejabat partai, ketua partai, kalau saya sebut namanya pasti kaget semua ini. Ya, penyanyi dangdut tuh, ada majlis taklimnya, KDI itu ada majlis taklimnya, saya bikin. Sarannya tutup aurat, kalau nggak tutup aurat nggak bisa gabung sama saya. Ya, salah satunya kalau saya bilang cinta satu malam, nah tahu? Nah, saya menikahkan dengan ketua partai. Sekarang sudah solehah, pakai jilbab. Alhamdulillah, banyak kalau saya sebut semuanya kaget ibu. Ya, Ayu Ting-Ting, Julia Perez itu semuanya sudah pernah saya beradu dengan jodohnya, tapi belum berjodoh sampai sekarang. Masih mantrai terus. Utak binti ini. Apa nama laki-laki? Halo. Nah, silakan WA saja. Duda yang ada duda, silakan WA saja. Siapa tahu jodoh. Saya adu nanti. Ya, contoh ibu mau tanya contoh. Ini contoh. Assalamualaikum Ustaz Noren. Waalaikumsalam Bu. Saya cuma masih Dr. Rahman Bu. Ustaz. Oh iya ada apa Bu? Mau tanya. Tanya apa Bu? Begini Ustaz. Suami saya. Kenapa suami Bu? Ya Allah Ustaz. Dulu Ustaz. Suami saya. Dulu Ustaz. Dulu. Suami saya ya Allah. Dulu. Oh. Ya Allah Akbar. Awal menikah dulu romantis Ustaz. Ya Allah Akbar. Baiknya luar biasa Ustaz. Dulu. Ya Allah Ustaz. Kalau saya mandi Ustaz, dimandikan. Makan saya disuapi makan. Makan. Disuapi makan Ustaz. Serius, ATM-nya saya pegang semua. BCA, BRI, BSI, BSM, BRI, semua. Saya pegang Ustaz. BRI. Semua ATM saya pegang. Uang sawi, uang betah, uang rumah, tanah, kontrakan, saya pegang semua. Sekarang anak sudah 4 Ustaz.
Kopi terlambat, piring pecah. Muli ciri pemengkap, pemerang, penjudi, pemabuk. Gimana menghadapi suami seperti itu, Ustaz Orem? Ada solusinya lah biar kembali romantis seperti dulu. Nanti saya jawab. Kalau begitu suamimu gampang caranya. Gimana caranya, Ustaz? Gampang caranya. Gampang gimana, Ustaz? Gampang. Gimana gampangnya? Gampang, Bu. Gimana, Ustaz? Racunin saja. Halo? Halo? Jangan racunin. Hei, Ibu. Kalau nyuri tabung diracun ke kiri. Ini contoh, tak mungkin saya bilang. Pulang ibu dari sini, ibu kasih racun lagi, ibu mati dia. Ibu masuk penjara, saya juga. Terus saya dulu. Ini contoh, tak mungkin seperti itu. Tak mungkin. Nanti saya jawab. Kalau begitu suami ibu gampang caranya. Langkah pertama begini. Langkah kedua begini. Langkah ketiga ada doa, ada zikir. Bagaimana melembutkan hati suami agar suami tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Ada doanya, serius. Saya nggak bercanda. Di mana dapat itu, Ustaz? Gampang caranya. Di luar. Di luar ada buku saya. Istri pembawa rezeki untuk suami. Beli, jangan minta. Di luar. Ya. Nggak serius, saya nggak bercanda. Silakan beli, Pak. Cuman 10 buku kalau enggak. Ya enggak banyak lagi. Silakan. Ya, biar enggak menyesal nanti 10 buku itu kan digantiin lah kalian. Karena banyak nih kan. Enggak apa-apa. Itu keuntungannya enggak saya ambil untuk rumah yatim piatu di tampilan saya. Silakan ibu-ibu. Kalau ingin suaminya kembali romantis, kembali cinta sama ibu, baca buku. Ada 7 langkah menaklukkan hati suami. Mantap lah. Halo. Buat bapak-bapak, Pak, ada buku saya satu lagi. Kalau ingin rajin subuh ke masjid, tahajud, keajaiban bangun pagi, tahajud subuh dan duha, ada bukunya di luar. Silakan. Paling-paling tinggal 5. Gantian aja lah namanya. Tinggal 5 mungkin. Jadi ya bunda, silakan bantu anak-anak saya rumah yatim piatu bintang Quran yang saya bina se-Indonesia. Ada juga kurma ajwa. Kurma ajwa itu kesukaan Nabi. 7 butir kita makan sehari, Pak. Kurma ajwa itu jauh dari racun. Orang menyapa racun tiba, nggak masuk. Orang lihat sihir kita, mengganggu kita melalui jin, nggak bisa. Silakan kurma ajwa. Beli, Bu. Kurma itu makannya bukan Ramadan aja. Tiap hari. Saya kemana-mana, Pak. Kurma ajwa itu. Kalau enggak, banyak juga yang mati. Ulama sekarang 1000 orang nggak mau. Halo, halo. Orang munafik itu membunuh semua. Munafik sama iya. Doakan mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah. Amin. Ada madu. Bu, Pak. Madu hitam, madu jantan. Yang tertipu dengan iklan 5 jam buat. Sunnah nabinya madu. Madu. Salah minum obat kalian konslet barang lo. Hati-hati. Mohon maaf saya. Hati-hati, nanti ketergantungan, Pak. Kalau udah ketergantungan, nggak pakai sekali rusak. Betul nggak? Rasulullah sudah mengajarkan. Madu hitam, Pak. Ibu-ibu, skincare, madu. Wajah kalian, madu. Yang jerawatan, madu. Yang panu, madu. Madu super. Silakan. Diminum juga, dipakai wajah bisa sebelum tidur. Ya. Ada juga parfum non alkohol. Harga 15.000 sampai mahal kasturi ada. Silakan Bapak Ibu. Untuk rumah bintang Quran yatim saya. Semua keuntungannya ada air zam-zam. Bicara apa? Melamar ditolak juga. Diruqyah ditolak juga. Minum air zam-zam. Mudah-mudahan 2022 diterima lapangannya. Amin. Amin. Ada air zam-zam. Enggak banyak lagi. Paling-paling 10 apa namanya? Otak. Ya, silakan ya Bunda, Bapak Ibu. Ya, terakhir sebelum saya tutup, beri adik-adik saya waktu 10-15 menit. Yang membawa saya ke sini, beri mereka waktu, hajat yang mereka sampaikan, karena tanpa mereka saya nggak sampai ke sini. Yayasan Kampung Zikir Madani